Al-Fatihah. Qul Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah wahai Muhammad, la amliku, aku tidak memiliki nafsi untuk diriku, naf'an kemanfaatan, wala dharran wala dharran dan bahaya. Maksudnya aku tidak bisa menarik untuk diriku kemanfaatan, dan tidak pula aku tidak mampu menolak keburukan untuk diriku. Illa ma syaa Allah, kecuali kehendak Allah. Illa ma, kecuali perkara syaa yang menghendaki Allah. Walau kuntu, kalau adanya aku a'lamu mengetahui al-ghaiba ghaib, lastaksartu, sungguh aku akan memperbanyak minal khairi, dari kebaikan-kebaikan. Minal khairi, dari kebaikan. Wa ma massani, dan tidak akan mengenai aku as-su'u, keburukan atau kefakiran. Nah, kalau memang aku ini tahu ghaib, tentu saja aku bisa mengambil manfaat harta dan sebagainya sebanyak-banyaknya, dan juga aku tidak bisa kena kemelaratan karena aku sudah tahu ini aku rugi, ini kalau berbuat ini rugi ya. Tapi tidak ada orang yang tahu itu, tidak ada yang bisa memastikan pada dirinya sendiri ini akan untung, ini akan rugi, gitu kan. Kecuali apa yang telah diberikan, berarti urusan akhirat yang diberitakan oleh Allah SWT, itu aja. Maksudnya kalau mau berjalan ke depan gitu, kalau kamu tahu ghaib, tahu perkara yang belum datang, ini kalau aku berjalan di sini aku sudah dapat bocoran, nanti aku rugi. Nah, makanya setelah aku nggak jadi bocor ini. Kalau aku berjalan ke sana aku beruntung, aku sudah dapat bocoran. Kalau aku tahu dapat bocoran secara ghaib, ya tentu saja tidak akan mengenai keburukan pada diriku. In ana, hanyalah aku, illa nadirun, kecuali orang yang memberi peringatan, wa basyiran, memberi kabar gembira dengan surga. Liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Huwa Allah alladzi, adalah zat khalaqakum, yang menciptakan kalian, min nafsin wahidatin, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala, dan Allah ciptakan, minha, dari nafsin wahidah, zaujaha, istrinya, liyaskuna, supaya, yaitu Hawa, liyaskuna, supaya tenang, ilaiha, kepada, liyaskuna, supaya dia tenang, ilaiha, kepada, atau kebalikan juga apa. Liyaskuna, supaya tenang, ilaiha, kepada zauj, atau liyaskuna, supaya zauj tenang, ilaiha, kepada nafas. Walamma taghasyaha, ketika telah mengumpulinya nafsun wahidah tadi, telah mengumpulinya, hamalat, maka hamillah si zauj, hamalan khafifan, dengan hamil yang ringan, yaitu masih dalam kondisi air. Famarrat bihi, maka terus ringan terus. Famarrat, maka lewatlah dia, bihi, dengan hamil yang ringan. Zauj itu hamil bihi, dengan hamil yang ringan. Walamma askhalat, maka ketika sudah mulai berat, yaitu mudah membesar, ta'awa, maka mereka berdoa Allah kepada Allah, Rabbahuma, Tuhan mereka berdoa, lain ataitana, kalau engkau kasih kami anak salihan yang soleh, lanakunanna, sungguh adanya kami, minasyakirin, termasuk golongannya orang-orang yang syukur kepadamu ya Allah. Falamma atahuma, ketika Allah mengasihi mereka berdua, Nabi Adam dan Hawa, salihan, anak yang soleh, ja'ala, maka mereka berdua
menjadikan lahu untuk anaknya syuraka, sekutu untuk bagi Allah. Fima di dalam sekutu, fima di dalam perkara atahuma yang Allah kasihkan kepada mereka berdua, yaitu anaknya dikasih nama Abdul Harith. Al-Harith itu kan pembajakan, atau ya mungkin yang dimaksud adalah yang dibajak itu, yaitu sawah, anaknya sawah, hambanya sawah. Ceritanya katanya wallahu alam ceritanya. Nanti Nabi Adam itu sama Hawa ini sering melahirkan, tidak hidup, anaknya wafat terus. Kemudian dikasih tahu sama iblis, ada perasaannya itu ilham atau gimana begitu, tapi ternyata ilham dari iblis, bukan ilham, waswas sebetulnya. Setan itu memberi, atau iblis itu memberi waswas atau memberi, kalau ilham itu kebaikan, kalau waswas itu keburukan, itu dari setan, memberi bisikan supaya menamakannya Abdul Harith, yaitu hambanya sawah. Jadi kayaknya itu sawah dijadikan disekutunya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini nama saja, ini sebetulnya bukan menyekutukan Allah, tidak. Nabi Adam tidak menyekutukan Allah sama sekali, tidak seperti itu. Fata'ala maka terus akhirnya hidup anaknya. Fata'ala maha, ini maksudnya ya semuanya itu yang menciptakan Allah, yang buat seperti itu Allah, yang akan dijadikan sebagai pelajaran untuk anak cucunya sampai sekarang ini. Coba manusia itu dibantu semua oleh Allah, ya, dibantu semua oleh Allah, tapi malah menyekutukan Allah. Itu sebagai pelajaran. Ini bukan Nabi Adam menyekutukan Allah, enggak, tetapi ini hanya membuat namanya Abdul Harith itu nama seperti itu saja, bukan artinya itu kok hambanya sawah berarti Tuhannya adalah sawah, tidak. Nah, nama-nama seperti itu sebetulnya biasa di kalangan orang Arab, seperti Abdus Syams, itu berkata mereka itu menyembah matahari, juga enggak sebetulnya, karena orang-orang Arab itu tidak menyembah matahari. Fata'ala maka maha tinggi Allah amma dari apa yusyrikuna, yang mereka orang-orang Mekah sekutukan. Ayusyrikuna, apakah mereka menyekutukan ma perkara la yahluku, yang tidak bisa mencipta, syai'an sesuatu. Ayusyrikuna, apakah mereka menyekutukan kepada Allah di dalam beribadah, ma perkara la yahluku, yang perkara itu tidak bisa mencipta, syai'an sedikit pun, sesuatu apapun, wahum sedangkan mereka yukhlakun dicipta oleh Allah. Wala yastati'una, dan mereka tidak mampu, wala yastati'una, mereka tidak mampu lahum untuk orang-orang yang menyembah mereka, wala yastati'una, mereka tidak mampu, maksudnya sekutu-sekutu itu, lahum untuk orang-orang yang menyembah mereka, nasran nulungi, wala anfusahum, tidak pada diri mereka sendiri, yang suruh mereka bisa menolong. Bagaimana mereka itu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu adalah hamba-hambanya Allah juga. Itu awal-awal termasuk orang yang disekutukan, yang diambil sebagai Tuhan itu kan orang-orang para wali-wali yang pada zamannya Nabi Nuh itu. Di antara Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr itu. Mereka itu sebutnya para wali, mereka orang-orang soleh, kemudian dipuja, kemudian sampai sudah mati dipuja-puja, dan sampai akhirnya disembah. Nah, mereka sendiri itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong mereka orang-orang yang menyembah itu, karena mereka sendiri adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana kalau menyembah mereka? Demikian juga orang-orang Arab ini menyembah batu dan kayu. Mereka batu dan kayu itu tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kalau dibakar aja nggak bisa menolong diri mereka sendiri. Memang kayu dibakar habis ya. Kamu aja yang bakar juga bisa. Tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Bagaimana bisa menolong orang-orang yang menyembah itu? Nah, sebetulnya ini juga kalau kita mau berpikir, itu ada orang-orang Mekah itu mau berpikir langsung paham, iya mereka itu tak buat-buat sendiri, tak pahat sendiri,
Kemudian sama anak-anak itu akhirnya kalau sudah usang dimasukkan api, terbakar, nggak bisa menolong diri sendiri. Kenapa tak sembah ya? Harusnya kan berpikir seperti itu. Maka Allah mengatakan ini, bagaimana dia itu kau menyekutukan Allah dengan barang-barang seperti itu? Padahal barang-barang seperti itu loh tidak bisa menciptakan, malah mereka itu adalah diciptakan oleh Allah. Tidak bisa menciptakan diri sendiri. Mereka diciptakan oleh Allah. Mereka tidak mau menolong penyembah-penyembahnya. Bahkan menolong diri mereka sendiri kalau dibakar gitu ya mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Bagaimana kok disembah dan bahkan dijadikan sebagai sekutunya Allah SWT. Sekutu itu apa? Sekutu itu temannya Gusti Allah dalam menciptakan alam ini. Ketika suraka itu dianggap apa itu temannya Allah SWT di dalam menciptakan alam semesta. Masa kayu temannya Gusti Allah itu bagaimana? Kalau mereka dikasih tahu, kamu katakan itu temannya Gusti Allah, sekutunya Allah, bagaimana itu? Enggak, ini aku supaya tambah dekat sama Gusti Allah gitu loh. Wong pengen dekat Gusti Allah kayak yang disembah sama kayu. Kalau pengen dekat sama Allah jangan nyembah kayu, nyembahlah Allah. Kalau pengen dekat sama Allah jangan ikut kayu, ya ikutlah Allah. Gitu loh maksudnya, gimana kok malah ikut kayu? Nah, Allah pun juga melarang kamu berbuat seperti ini. Wa in tad'uhum, kalau mereka menyeru berhala-berhala mereka yang dari batu kayu tadi, ilal huda, kepada petunjuk, la yattabi'ukum, maka mereka tidak mengikuti mereka. Tidak mengikuti kalian. Wa in ini khitab. Wa in tad'uhum, kalau kalian semuanya mengajak menyeru mereka ilal huda, kepada petunjuk, la yattabi', ini kepada asnam juga. Wa in tad'uhum, kalau kalian semua mengajak mereka ilal huda, kepada petunjuk, la yattabi'ukum, maka mereka tidak mengikuti kalian semua. Sawaun, sama saja, alaikum, atas kalian, ada'utumuhum, atau kalian menyeru mereka kepada petunjuk, am antum, atau kalian shamitun, diam saja. Lah tanah mereka nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Kamu aja, woi Lata, Uzza, kamu ngomong aja, kamu itu ngoceh, bukan ngomong sama seseorang. Itu tidak bisa apa-apa. Dan demikian juga apakah makhluk-makhluk yang lain itu sama saja, batu, kayu, manusia, jin, dewa-dewa itu sama saja. Ya sama batu kayu, semua itu hanya diciptakan dan tidak bisa berbuat apa-apa kepada kalian. Kenapa kalian sembah mereka itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.